Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jemaat yang telah mendukung perjalanan kami dari tempat ini ke Israel dan kembali dengan selamat tanpa gangguan apapun. Pagi ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama tentang satu topik yang mungkin jarang sekali disampaikan kepada jemaat, yaitu satu pertanyaan yang katanya oleh bapak-bapak gereja itu tidak ada kepastian. Berapakah umur Yesua yang sebenarnya? Bisakah dihitung tahun, bulan, hari, atau jamnya? Pertanyaan ini jikalau diajukan kepada orang-orang Kristen, mereka akan sulit menjawab. Paling-paling mereka akan berkata, ya mungkin, selalu berkata begitu. Bahkan yang disebut bapak-bapak gereja pun, mereka tidak bisa menjawab dengan tepat. Dan mereka berkata, yang penting kita menyembah Tuhan. Hari kelahirannya pun tidak bisa diketahui, sehingga dimasuki oleh kekafiran, saudara. Seperti munculnya Natal, itu karena ada kekafiran. Mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang telah ditulis oleh kitab suci itu sudah begitu jelas. Tetapi karena mereka tidak mengerti, ya mereka lalu meraba-raba, barangkali. Nah, untuk itu saya ingin mengajak untuk saudara bersama-sama perhatikan apa yang saya sampaikan pagi ini secara perlahan-lahan supaya saudara bisa memahami sebetulnya waktu Yesua hidup di dunia ini itu umur berapa. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki satu bayangan, oh Yesua itu kira-kira modelnya seperti ini. Nah, saudara yang terkasih, apabila kita mau menyelidiki tentang apa saja yang berasal dari Ibrani, maka kita tidak bisa mempelajari dengan pola pikir Yunani. Pola pikir Yunani itu selalu terbalik dari pola pikir Ibrani. Kalau saudara yang kemarin pergi ke Israel pasti sudah bisa mengamati ketika kita masuk ke gereja-gereja, karena di sana dikuasai oleh Katolik, saudara-saudara. Ketika kita masuk ke gereja, seperti saya ambil contoh pada waktu kita ada di kolam Bethesda, kemudian kita ada di gereja Church of All Nations, maka semua orang yang masuk ke dalamnya, mereka disuruh melepas topi. Katanya menghormati, tapi itu sangat terbalik dengan pola Ibrani. Ketika mereka masuk dalam tempat yang kudus, mereka harus memakai kepa. Saya berkali-kali memberitahu kepada saudara bahwa kalau kita masuk ke daerah tempat-tempat kudus seperti di tembok ratapan, kemudian ada yang masuk ke dalamnya, selalu memakai kepa. Makanya di situ disediakan kepa. Kalau dulu pakai kertas kepanya, tapi saya lihat kemarin sudah bagus kepanya, ya semakin diperbaiki pelayanannya. Mereka semua yang ada di situ harus memakai kepa. Nah, di sini saya ingin memberikan data-data terlebih dahulu tentang apa saja yang kita ketahui dari Yesua. Baru setelah itu kita nanti akan tentukan kapan sebetulnya atau umur berapa
sebetulnya Yesua ketika ada di dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi untuk kita bisa menyelidiki hal ini, maka pikiran kita itu harus dipindah dengan pola pikir Ibrani. Kita akan mulai satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama adalah Yesua itu lahir tanggal 15 bulan Tisri. Mari kita akan baca bersama-sama kitab suci kita, saudara-saudara. Saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Kitab Lukas pasal yang kedua, kita baca dari ayat pertama sampai panjang. Saya baca pelan-pelan, sementara itu saudara menyimak dengan baik kata-kata ini. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Betlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertonangkan dengannya yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana pada waktu untuk ia bersalin telah digenapi, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan ternak mereka. Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu sekumpulan bala tentara surga sambil memuji Elohim dan berkata, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Dan terjadilah ketika para malaikat itu pergi dari mereka ke surga, dan orang-orang itu, yaitu para gembala, berkata terhadap yang lain, sesungguhnya kita harus melintas sampai Betlehem dan melihat kejadian yang telah terjadi ini, yang telah Yahweh beritahukan kepada kita. Dan dengan bergegas mereka pergi mendapati baik Maria dan Yusuf maupun bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Dan setelah melihat, mereka memberitakan perkataan yang telah diberitakan kepada mereka mengenai bayi itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu kepada mereka. Dan Maria menyimpan semua kejadian ini sambil merenungkan dalam hatinya. Dan para gembala itu pulang sambil memuliakan dan memuji Elohim atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat, sebagaimana
telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Torah Mose, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahwe. Sebagaimana telah tertulis di dalam Torah Yahwe, setiap anak laki-laki yang membuka rahim akan disebut kudus bagi Yahwe. Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara. Saudara perhatikan dari pembacaan kita menemukan ada beberapa hal yang penting yang akan saya sampaikan. Saudara perhatikan baik-baik, saya akan menerangkan ini perlahan-lahan. Yang pertama adalah adanya pendaftaran orang-orang. Pada ayat yang pertama, Lukas 2 tadi dikatakan, dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Nah, di sini terjadi misunderstanding tentang peristiwa ini, saudara. Orang-orang Kristen pada umumnya mengatakan bahwa orang Yahudi itu pulang karena ada pendaftaran yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Dan pola pandang ini jelas salah sama sekali. Orang Yahudi pulang mudik itu bukan karena pendaftaran, bukan. Tetapi karena sebuah tradisi Torah, di mana setiap hari raya orang Yahudi, ada 3 hari raya besar yang selalu mereka pulang, yaitu hari raya Pesah, hari raya Shavuot, dan hari raya Sukot. 3 hari raya ini selalu mereka pulang. Dan momen kepulangan mudiknya orang Yahudi itu dipakai kesempatan oleh Kaisar Agustus untuk mendaftarkan penduduk. Saudara perhatikan dan amati baik-baik ayat ini. Pada ayat yang pertama, perhatikan. Dan terjadilah pada masa itu. Masa apa? Masa di mana orang Yahudi selalu pulang mudik menurut tradisi, disitulah sebuah keputusan dikeluarkan oleh Kaisar Agustus untuk mendaftarkan orang-orang Yahudi. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi pulangnya orang Yahudi itu bukan karena pendaftaran, bukan. Sama seperti tradisi yang ada di Indonesia. Di Indonesia juga ada tradisi yang sama. Orang-orang pada pulang mudik. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu Lebaran. Pada waktu Idul Fitri, mereka pulang. Itu tradisi. Nah, tradisi itu dipakai oleh penguasa untuk mendaftarkan. Supaya apa? Mudah mendaftarkannya. Sampai di sini paham? Yang kedua sekarang, ketika mereka pulang sekaligus untuk mendaftarkan, sekali lagi kepulangan mereka bukan untuk pendaftaran itu, bukan. Tapi untuk perayaan Sukot. Dan perayaan Sukot itu selalu jatuh pada tanggal 15 bulan Tisri. Kalau di-convert ke kalender Gregorian, itu terjadi antara September dan Oktober. Jadi tidak mungkin Yesua lahir tanggal 25 Desember. Itu sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yunani yang menghelenisasikan
seluruh yang bernuansa Yahudi. Kenapa kita masih ikut-ikutan seperti itu orang-orang Kristen, saudara? Saya bersyukur di tempat ini kita sudah bebas, sudah lama kita tidak merayakannya. Dari sejak tahun 2000 kita sudah tidak lagi merayakan Natal. Karena Natal itu adalah penyesatan yang luar biasa. Karena tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Yesua, tetapi justru kelahiran Dewa Saturnalia yang persis jatuh pada tanggal 25 Desember. Apalagi kalau kita convert tanggal 25 Desember ke penanggalan Yahudi, maka dia jatuh pada bulan Tevet. Bulan Tevet itu bulan yang sangat dingin sekali, saudara. Cuaca di Israel pada bulan Tevet itu kira-kira 5 derajat Celcius. Mana ada gembala yang menggembalakan domba, kedinginan semua, saudara. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ketika Yesua lahir di mana, saudara? Di kandang di Palungan. Kok bisa ya melahirkan di Palungan, bayinya ditaruh di situ? Karena dombanya sedang digembalakan di padang gembala. Dan di situ malaikat Tuhan menemui para gembala, memberitahu akan ada seorang raja yang lahir ke dunia ini, yaitu Raja Damai. Jadi sekali lagi kita menemukan hal yang kedua dari pembacaan kita. Yesua lahir persis pada tanggal 15 bulan Tisri. Lalu orang tanya, kok Pak Lukas bisa memastikan tanggal 15? Oh, sangat mudah sekali. Mudahnya di mana? Yesua disunat pada hari ke-8. Ya, di sini kan ditulis Yesua disunat pada hari yang ke-8. Saudara tahu hari ke-8 itu hari apa? Itulah hari penutupan Sukot yang dikenal dengan Simchat Torah. Kalau pikiran kita tidak menuju ke Ibrani, enggak mudeng, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita sudah menemukan bahwa data yang bisa kita temui, Yesua lahir pada tanggal 15 bulan Tisri. Itu tepat, mutlak, tidak bisa diganggu gugat, saudara. Itu data yang bisa kita temui. Sekarang kapan dia dibaptis? Ketemu data lagi di dalam kitab Lukas pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23. Lukas 3 ayat 23, di sana dikatakan, dan Yesua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika mulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli. Ketika Yesua mulai tugasnya sebagai Mesias, dia harus dibaptis terlebih dahulu. Dan saat dia dibaptis, dia berumur 30 tahun. Saudara catat saja angka-angka yang saya sudah sampaikan. Nanti kita akan ketemu dengan banyak hal yang cukup menarik, saudara. Kemudian kita melihat data yang lain, yaitu lama pelayanannya. Lama pelayanannya itu 3 tahun. Saya rasa kita tidak usah baca ya, saudara percaya saja ayat-ayat itu sebagai ayat pendukung. Lama pelayanannya itu 3 tahun, itu terdapat di Lukas 13 ayat yang ke-7. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi, saudara. Saya berharap saudara masih bisa mengikuti saya. Hari pertama roti tidak beragi, sekali lagi, hari pertama roti tidak beragi adalah tanggal 15 bulan Nisan.
Saya rasa saudara tidak akan asing dengan tanggal-tanggal yang saya sebut, karena di samping kita sudah mempraktekannya, kita juga sudah mempelajarinya. Saya ambil contoh ketika hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta atau hari raya Syafuot itu dihitung di hari pertama tanggal 15 bulan Nisan atau hari raya roti tidak beragi. Nah, di situ umat Yahudi menghitung Omer sampai nanti pada perayaan Syafuot yang jatuh pada hari yang ke-50, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi kita menemukan sudah 4 data. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Perhatikan di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 6 sampai 8. Hari raya roti tidak beragi dirayakan dari tanggal 15 Nisan sampai dengan 21 Nisan. Oleh sebab itu, jika diurai kira-kira seperti ini saudara. 15 Nisan itu hari pertama, 16 Nisan itu hari kedua, 17 Nisan itu hari ketiga, 18 Nisan itu hari keempat, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah saudara masih bisa mengikuti saya? Oke, bagus. Saya akan lanjut pelan-pelan saja saudara. Sekarang kita temukan data yang berikutnya, yaitu data yang kelima. Ini kok nggak jalan? Sekarang saudara, kita akan melihat pada kitab Markus pasal 14 ayat 17. Mari kita baca Markus 14 ayat 17. Dikatakan, dan ketika menjelang malam, datanglah dia bersama ke-12 murid. Saudara perhatikan kata menjelang malam. Menjelang malam itu artinya sudah masuk tanggal 16 Nisan. Ingat, ini konsep Ibrani, saudara. Konsep Ibrani itu pergantian waktunya itu pada saat matahari terbenam. Nah, saat itu sekarang kita lihat kronologis tentang kematian Yesua. Saat itu Yesua dengan murid-muridnya makan Paskah yang disebut Seder Pesah. Dan ini sudah diubah namanya oleh konsep Yunani dengan nama Holy Communion, yang dikenal dengan perjamuan kudus, dan itu salah sama sekali. Maka kalau sampai hari ini saudara melihat ada gereja-gereja merayakan atau melakukan perjamuan kudus pada tiap bulan, tiap minggu dari gereja Katolik, itu jelas salah sama sekali. Karena sudah mengubah konsep kata Seder Pesah menjadi perjamuan kudus. Namanya saja Seder Pesah. Berarti dia akan dilakukan hanya pada suasana Paskah. Di luar itu tidak bisa, saudara. Jadi saya tidak akan menerangkan ini juga karena saya sudah menerangkan kepada saudara. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang kronologis kisah tentang penyaliban Yesua. Saat itu Yesua makan Pesah. Kemudian setelah makan Pesah, Yesua kemana? Pergi ke Taman Getsemani. Saudara perhatikan urutannya di sini ya. Makan Pesah, kemudian pergi ke Taman Getsemani. Setelah pergi ke Taman Getsemani, Yesua ditangkap.
Malam itu juga dia diadili di hadapan Hanas dan Kayafas, lalu pagi-pagi dibawa ke Herodes, digiring lagi ke Pontius Pilatus, dibawa lagi ke Herodes, lalu diputuskannyalah hukuman mati. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu tentang runtutan kisah penyaliban Yesua. Pada jam 12 sampai jam 15 gelap gulita, dan setelah itu Yesua meninggal. Jadi Yesua meninggal itu persis pada perayaan Hafdalah atau perayaan penutupan Sabat, saudara. Jadi menjelang Sabat itu namanya Erev Sabat. Kemudian penutupan Sabat itu disebut dengan Hafdalah. Saya harap saudara tidak asing dengan apa yang saya sebutkan ini karena saya sudah mengajarkannya kepada saudara sekalian. Jadi tanggal 15 Tisri itu adalah ulang tahun Yesua yang ke-33. Ke tanggal 15 Nisan memakan waktu 6 bulan. Karena tanggal 16 Nisan tidak cukup 1 hari karena Yesua meninggal jam 15 atau jam 3 sore. Tambah sedikit begitu ya. Jam 15 sore. Itu artinya umur Yesua itu hanya lewat 21 jam. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita di sini menemukan umur Yesua sebetulnya adalah kita temukan sekarang, yaitu 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Kalau kita hitung hal itu. Jadi sekarang kalau ada orang yang bertanya, umur berapa sebetulnya Yesua ketika hidup di dunia ini? Maka saudara akan menjawab dengan tepat sesuai dengan kitab suci, yaitu 33 tahun, 6 bulan, dan 21 jam. Nah sekarang saudara-saudara, untuk bisa lebih melihat spesifikasi dari angka-angka ini, coba saudara perhatikan ya tentang angka-angka ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian angka-angka gematria di dalam Ibrani. Saya juga tidak akan bercerita tentang apa itu angka gematria, karena saya yakin saudara sudah mengerti. Tetapi intinya adalah angka gematria itu nilai dari setiap huruf Ibrani. Setiap huruf Ibrani itu memiliki nilai yang disebut dengan angka gematria. Huruf Alef itu nilainya 1, huruf Bet nilainya 2, huruf Gimel nilainya 3, dan begitu seterusnya saudara. Nah oleh karena itu kita akan menemukan atau kita mendapatkan angka gematria dari 33 karena dia umur 33 tahun, 6 bulan dan 21 jam. Sekarang angka 33 menurut pembacaan orang Ibrani, angka 33 menurut huruf atau angka gematria itu sama dengan 30 ditambah 3. Kalau angka 6 masih tetap. Kemudian angka 21 itu untuk membaca angka 21 itu sama dengan 20 ditambah 1. Jadi jumlahnya ada
Ada berapa saudara? Ada berapa? 60. Betul, 60. Ya, sekarang saudara perhatikan angka-angka ini. Nah, saya akan tunjukkan supaya lebih jelas. Sehingga angka-angka yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. 30 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 20 ditambah 1. Kenapa kok 30 ditambah 3? Karena umur Yesua 33 tahun. Kemudian angka 6, kalau angka 6 ini sendiri ya, karena dia satu bilangan. Kalau ini kan dua bilangan. Ya, jadi sendiri. Kemudian 21 berarti 20 ditambah 1 sama dengan 60. Sekarang angka-angka ini kita bawa ke huruf gematria Ibrani. Nilainya sudah jelas seperti ini. Angka 30 huruf Ibraninya adalah lamet. Ya. Kemudian gimel itu angkanya 3. Angka 3 itu sama dengan gimel. Sedangkan angka 6 itu waw. Sedangkan angka 20 itu adalah kaf. Sedangkan alef itu adalah angkanya 1. Sementara samek itu angkanya 60. Lalu apa sih kaitan-kaitan angka ini? Kalau saya berhenti sampai di sini, saudara pasti bingung. Tetapi sekarang kalau saya katakan bahwa huruf-huruf Ibrani ini sebetulnya adalah merupakan gambar-gambar yang disebut dengan piktograf. Masih ingat ya, saya telah menerangkan kepada saudara apa itu piktograf. Piktograf sampai hari ini masih dipakai. Kalau saudara lihat rambu-rambu lalu lintas, ada orang yang gambarnya sedang melangkah, itu artinya tempat penyeberangan jalan. Betul ya saudara? Itu namanya piktograf. Nah begitu juga piktograf itu diambil dari dua kata picture and graphic. Jadi gambar, tulisan yang berwujud gambar. Nah sekarang huruf lamet itu apa sebetulnya? Kita lihat yang berikutnya. Sedangkan huruf lamet ini memiliki arti tongkat atau kayu atau tiang. Sedangkan huruf gimel, ya gimel itu juga bisa berarti onta, tetapi juga bisa berarti kaki. Ya, karena bentuknya seperti kaki begini. Maka kita temukan huruf gimel itu adalah kaki. Kemudian huruf waw. Huruf waw itu artinya adalah paku. Saudara ingat kata atau nama Bapa kita di sorga yaitu Yahweh ya. Yod, he, waw, he. Yang kalau diterjemahkan menurut bahasa simbol maka akan memiliki arti behold the hand, behold the nail. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Sehingga memiliki arti bahwa Yahweh itu, kata Yahweh saja sudah menceritakan tentang tangan yang dipaku. Sehingga ini menjurus kepada siapa? Menjurus kepada Yesua. Nah sekarang saudara, dengan kita melihat hal ini ya tentang umur Yesua, maka kita bisa menemukan juga tentang penyaliban Yesua. Huruf lamet itu artinya tongkat, bisa berarti kayu, bisa berarti tiang. Sementara gimel itu kaki, waw itu paku, sedangkan kaf itu artinya open palm atau telapak tangan.
Ya, open palm itu artinya tangan yang terbuka. Sedangkan huruf alef, ini alef yang lama seperti ini. Kemudian ini ya, ini urutannya alef yang lama, 2000 tahun yang lalu modelnya kayak begini nih hurufnya. Kemudian pertengahan itu seperti ini bentuknya dirubah. Kemudian yang terakhir itu seperti ini. Dan yang modern seperti ini. Ini alef. Saya sudah menerangkan tentang huruf ini secara panjang lebar beberapa waktu yang lalu. Mungkin saudara bisa melihat di videonya di YouTube, yaitu tentang misteri angka. Ya, nanti saudara bisa lihat di sana. Kemudian kaf, ya ini kaf, dan yang terakhir yang tadi saudara lihat yaitu huruf apa ini tadi? Samek ya, huruf samek. Nah, huruf samek itu artinya adalah thorn atau duri. Dan ini bisa menggambarkan mahkota duri. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, jika hal ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah, maka akan ditemukan satu hal, yaitu sebuah kisah. Ya. Perhatikan sekarang kesimpulannya. Umur Yesua 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Kalau diterjemahkan ke dalam gambar-gambar tadi dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, maka memiliki arti begini. Di tiang atau di kayu, kakinya dipaku dan telapak tangannya, kepala Yesua dimahkotai duri. Artinya bisa seperti itu saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini suatu kebetulan? Saya rasa tidak. Ini semua sudah bisa diatur oleh Yang Maha Tinggi, yaitu Bapak Yahweh sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, dari penerangan saya ini, saudara paham atau tidak? Paham, bagus. Jadi di sini kita sudah melihat dari umur Yesua saja, kita sudah menemukan runtutan cerita bahwa Yesua itu telapak tangannya dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri. Sangat jelas sekali saudara. Siapa bilang kelahiran Yesua tidak jelas? Siapa bilang kematian Yesua tidak jelas? Hanya orang-orang yang tidak memahami pola pandang Ibrani dan mungkin orang tidak mau ribet otaknya untuk memikir hal-hal seperti ini, mereka anggap yang penting kan kita memperingatinya. Kalau kita ditanya oleh orang luar, kita tidak bisa jawab. Kita akan berkata, ambuh, yang penting gembala saya ngomong seperti sudah saya ikuti saja. Tapi di tempat ini saya ingin membawa saudara masuk dalam pencerahan yang lebih dalam, sehingga saudara betul-betul memahaminya. Apabila ada orang yang bertanya, saudara bisa menerangkannya itu dengan jelas. Karena apa saudara? Karena kita memiliki keimanan kepada Tuhan yang jelas, bukan Tuhan yang samar-samar. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini kalau kita lihat persis seperti apa yang Yesua katakan sendiri. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, dikatakan, dan sama seperti Mose meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan. Saudara tentu masih ingat materi saya tentang nahas. Masih ingat ya saudara?
tentang bagaimana sebetulnya bentuk ular itu sebelum dia jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua ditunjukkan dengan jelas. Dan di sana dikatakan, saya mengatakan bahwa angka gematria untuk Mesias dan untuk nahas itu sama. Makanya di sini kita temukan satu hal, bahwa ketika orang-orang yang gedumel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, yang gedumel atau yang bersungut-sungut mereka dipagut oleh ular tedung dan mereka pasti mati. Tetapi Tuhan memberitahu kepada Mose atau Musa untuk meninggikan ular tembaga. Sehingga siapapun orang yang dipagut ular tedung, ketika dia melihat ular tembaga, mereka menjadi sembuh. Demikian juga kita, saudara. Kita dipagut oleh ular, yaitu dosa. Maka siapapun yang melihat Mesias yang tersalib di atas kayu, yang dimahkotai duri, maka kita mengalami pemulihan dan kita pasti diselamatkan. Inilah arti dari umur Yesua itu sendiri. Dan ketika Yesua mengatakan seperti Mose meninggikan ular tembaga yang tertulis di dalam kitab Yohanan 3 ayat 14 yang sudah kita baca tadi, itu sebetulnya Yesua merujuk kepada kitab Torah di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Jadi jelaslah bahwa ungkapan para bapak-bapak gereja yang mengatakan kematian Yesua itu tidak bisa ditentukan tanggalnya dengan pasti, itu karena mereka tidak memahami hal ini. Kenapa mereka tidak memahami? Karena pola Helenisasi telah membutakan kebenaran. Akibat dari pola Helenisasi, maka semua apapun yang beratribut Yahudi itu harus ditanggalkan. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang-orang Kristen pada umumnya di luar sana yang tidak pernah bisa memahami tentang perayaan 7 hari raya. Segala peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada diri Yesua itu tidak pernah lepas dari perayaan 7 hari raya. Ketika Yesua lahir, dia lahir persis pada perayaan Sukot. Ketika dia mati, dia persis pada perayaan Peskah. Sementara ketika dia datang kembali, saya percaya dia pasti akan datang pada perayaan hari raya peniupan nafiri. Jadi sangat jelas di sini, Yesua tidak pernah keluar jalur. Makanya siapapun manusia yang berusaha untuk ngotak-ngatik kedatangan Tuhan dengan pola pandang kalender Gregorian tidak akan pernah bisa ketemu, saudara. Kita sering mendengar begitu banyak orang-orang yang memberikan penerangan dan masukan. Yesua akan datang pada tanggal sekian, tahun sekian. Enggak terjadi. Direvisi lagi, ngomong lagi. Enggak terjadi lagi, ngomong lagi. Enggak terjadi lagi. Karena apa? Karena dia ngotak-ngatik dengan pola pandang Gregorian atau Helenisasi dengan kalender Gregorian. Enggak akan bisa, saudara. Kalau orang mau main hitung-hitungan, silakan.
tapi harus menggunakan pola pandang Ibrani. Bahkan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu saja, di sana dikatakan, barang siapa yang bijaksana, dia akan menghitung bilangan binatang itu. Itu bicara tentang anti Hamasyah. Dan itu dihitung angka 666 itu selalu dengan pola angka gematria. Bukan bilangan-bilangan lain yang tidak ada kolerasinya sama sekali dengan Yahudi. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini melalui penjelasan saya tentang umur Yesua yang sebenarnya, maka kita sudah menemukan satu kepastian tentang suatu runtutan kisah kematian Yesua itu sendiri. Dan melalui hal ini saya memberitahu kepada saudara, kematian Yesua itu merupakan sebuah pengharapan baru bagi kita semua, karena apa yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Tuhan. Jadi hari ini, jikalau saudara berhadapan dengan apa yang namanya kemustahilan di mata Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi hidup saudara. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati.